Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ajang JR. Kali ini video kita agak berbeda ya. Arti kali ini mengundang istri saya. Sedikit berbeda konten kali ini. Kita akan membahas rumah Skandinavian yang menjadi garapan kita saat ini. Walaupun belum selesai 100%, tapi cukup memang bagian daripada konten-konten kita kali ini, before after, dari mulai sebelum perencanaan, kemudian perencanaan, bahkan masuk pelaksanaan hingga hari ini kita sudah sekitar 3 bulan ya. Dan kali ini kita menjelang 100% finish. Yeay. Karena yang kurang-kurangnya itu belum 100% itu sentuhan-sentuhan artistik yang memang cukup memakan, ada proses waktu menunggu kering, kemudian tidak bisa cukup 1 kali 2 kali pengecatan karena masih berbayang, atau ya memang harus maksimal ya dasar daripada nanti penampakan efek seni atau artistik yang kita terapkan di bangunan tersebut Supaya nanti hasilnya mewah gitu ya. ya, mewah dan memang berkualitas ya. Kalau model kan sesuai perkembangan, tapi Skandinavian ini cukup abadi. Ya, abadi. Itu dari sebelum zaman minimalis, kemudian tren-tren futuristik atau kontemporer lainnya. Sebenarnya Skandinavian sudah lama, bahkan lebih terdahulu daripada konsep minimalis. Namun Sekarang lagi sedang digandrungi, terus apalagi banyak kafe-kafe yang memiliki tema Skandinavian dalam pembangunannya, dan akhirnya membuat masyarakat itu mulai terpincut untuk memilih desain Skandinavian untuk diaplikasikan di rumah pribadi. ya memang yang seirama dengan Skandinavian itu Mediterania itu memang lebih sedikit karena mungkin geografisnya agak berdekatan ya, Timur Tengah dengan Eropa itu. Penataan atau sentuhan-sentuhan artistiknya ada keterkaitan, dan mungkin kultur musik mempengaruhi dan segala macam lah. Memang Asia ini, khususnya Indonesia, baru mulai masuk ya, mulai hangat-hangat masuk tipe Skandinavian ini. Sebetulnya malah hampir berdekatan kebutuhan musim atau struktur bangunan. Bisa jadi ke depan mempengaruhi kultur kita, karena kalau kita pakai rambu dulu semua model bangunan kita tradisional atau modern itu karena keterbatasan teknis dan kebiasaan turun-temurun. Tapi kalau lihat struktur dari tidak ada rambu terus kemudian muncul ke jawaban atas kejadian alam, angin, open space-nya, kebutuhan minimal daya ekonomi masyarakat kita, sebetulnya Skandinavian ini cocok ya banget untuk di Indonesia. Cocok banget, lebih simpel, elegan, dan memang penikmatan ruangan atau menikmati rumah tinggal itu betul-betul hadir untuk Skandinavian ya. Mungkin bagi para penonton di sini yang belum tahu Skandinavian itu apa, itu adalah desain yang biasanya digunakan di negara-negara Skandinavian seperti Denmark, Finlandia, Skotlandia, Swedia. Itu mereka tipe rumahnya itu segitiga ya, segitiga. Mungkin kalian bisa lihat lebih lengkapnya di Google atau Wikipedia, silahkan. Nah, itu saat ini di Indonesia sudah sebenarnya sudah lama masuk ya tipe Skandinavian, cuma saat ini sedang digandrungi gitu, apalagi di Kabupaten Garut ya. Suami saya sendiri di vlog ini tiba-tiba ada saya gitu. Nah, latar belakangnya adalah kita adalah perusahaan ya, kita berdua ini membangun sebuah perusahaan konstruksi, arsitektur dan desain, kemudian pembangunannya juga, dan kita sudah berdiri sejak tahun 2020 ya, mulai pandemi ya. Ketika mulai ya, kita sempat agak tersendat, tapi alhamdulillah kita masih berjalan sampai sekarang. Klien-klien kita memang tidak banyak gitu ya, tapi alhamdulillah berkesinambungan gitu. Selesai di satu klien, ada lagi klien yang lain. Nah, klien kita rata-rata adalah pribadi yang ingin membangun rumah. Nah, mereka biasanya konsultasikan dulu desainnya, mereka pengennya apa, lalu kita juga memberikan saran-saran desain ya ke mereka, ke klien, dan kita menyarankan untuk Skandinavian, dan ternyata cocok di kliennya. Kita sebenarnya bukan trademarknya itu bukan Skandinavian, bukan, tapi kita juga sesuaikan dengan selera klien kita. Sampai saat ini kita selalu Skandinavian gitu ya, karena Skandinavian itu mudah masuk ke selera masyarakat kita. Secara mengalirnya kita juga jadi mendalami struktur bangunan Skandinavia, karena memang ada berbeda daripada rumah biasa. Kalau rumah biasa itu struktur bangunannya, kuda-kudanya ya sederhana biasa. Kalau ini bisa dibilang berusaha menghilangkan kuda-kuda.
tapi dengan tarik tekan dan saling tumpuh badan bangunan, sehingga menghasilkan pemanfaatan ruang atap yang betul-betul elegan atau artistik kalau menurut saya, karena memang ruangan jadi luas, kemudian jadi tidak sedikit. Setiap Skandinavian pasti jadi dua lantai itu karena atap memang jadi tinggi ya, hal menarik memang, dan jadi high ceiling gitu ya. Jadi ada yang bisa jadi 2 lantai atau mezanin kayak gitu. Kemudian keleluasaan penataan artistik tangga juga memang bagian cukup dijagokan dalam Skandinavia. Kemudian sirkulasi udara pun sangat mendukung ya untuk daerah Indonesia yang sebagian besar itu tropis. Jadi pemanfaatan energi itu lebih efisien ya. Kalau istilah Sunda atau Jawa atau bahasa Jermannya itu jadi keserba kaca. Ya, serba intensitas kaca. Cahaya juga Putih, pemakaian warna putih ya. Serba kaca. Kayu gitu nggak ada. Serba kaca dan memang indah pokoknya. Kita di sini akan lihat hasil dari pembangunan kita yang sudah hampir 100% ya. Ya, nanti kita cuplikan before-nya. Jadi ini sebenarnya bukan pembangunan dari nol, tapi memang sudah berupa rumah, tapi rumah yang zaman dulu ya, rumah biasa zaman dulu. Ada pembangunan baru sebagian. Ya, ada pembangunan barunya. Kemudian klien kita ini kebetulan sedang di Korea ya, opa sedang di Korea, dan dia mempersiapkan untuk ketika pulang ke Indonesia itu sudah ada rumah gitu. Jadi kita sebenarnya ada kesulitan ya. Terus kita kesulitannya apa? Karena klien kita jauh, jadi kita komunikasi pun sebatas online ya, dari video call atau chat dan lain sebagainya. Tapi jadi awalnya itu ingin membangun penambahan bangunan yang berapa ya, 50 meter persegi di belakang rumah yang sudah ada. Akan tetapi ternyata pada perkembangannya klien ingin memperbaharui, merenovasi rumah depannya, rumah yang sudah lama, supaya tidak terlalu jomplang dengan rumah yang baru. Jadi disamakan temanya supaya menjadi seperti sebuah rumah gitu ya, yang berkesinambungan, tidak jadi sebuah rumah. Nah, dengan begitu setelah hasilnya itu, oh ternyata ini benar-benar renovasi total gitu ya. Pada akhirnya jadi rumah baru sih. Ya, pada akhirnya jadi full rumah baru. Perubahan kontrak juga dijalankan ya, sesuai jadi, dengan setiap ada perubahan kita pun akan membuat kontrak baru yang tentunya harus di-ACC oleh klien. Kalau tidak ada ACC oleh klien ya kita tidak bisa menambahkan ya. Nah, kita suami istri gitu ya. Di perusahaan ini suami saya bertindak sebagai arsitekturnya, desain, kemudian kontraktornya juga, pengawas lapangan, termasuk kulinya juga, dan saya penasihat keuangan ya. Penasihat keuangan, lalu legal juga gitu ya, untuk membuat kesepakatan, kemudian membuat rancangan anggaran biaya dan lain sebagainya. Kita lihat hasilnya yang saat ini sudah 90%. Nah, di sini kita mulai dari tangga menuju lantai 2. Di lantai 2 ini full ya, full master bedroom. Jadi tidak ada ruang lain, full master bedroom. Gitu. Tadinya mau konsep mezanin, tapi ternyata klien ingin privasi gitu ya, jadi dijadikan sebuah ruangan. Dan di master bedroom terdapat satu master bathroom dengan konsepnya black gitu ya, all black. Semua black series, toilet, shower, kemudian wastafel itu kita pesan yang black sesuai dengan temanya. Bahkan dinding nggak ada yang cocok, kita buat sendiri granit ya, di gambar. Dan di lantai atas itu ada balkon ke luar ya, dan itu full kaca, pintunya full kaca. Oke, ini tinggal pemasangan drywall, lalu pengecatan artistik berdasar dan pemasangan toilet. Oke, kita turun ke bawah. Nah, di sini itu cerdasnya suami saya ada. Saklar, ini apa namanya, saklar ya? Nah, saklar lampu menuju lantai atas itu disimpan di tangga, bukan di dalam ruangan. Kita sebagai orang yang punya rumah, biasanya kalau kita naik tangga dan kalau misalnya pulang malam gitu ya, mau naik ke lantai atas itu serem gitu ya, karena kita harus berani gelap-gelapan dulu baru bisa nyalain lampu. Tapi dengan pemasangan saklar lampu di tangga itu, kita sebelum mencapai lantai atas kita udah nyalain duluan, jadi nggak akan takut. Nah, ketika turun
biasanya kita lupa matiin lampu, benar nggak gitu ya. Nah pada saat lupa matiin lampu, kita di jalan menuju turun itu di tangga, kita ingat oh harus mematikan lampu, dan saklarnya ada di depan mata kita. Itu efisien sekali untuk saya gitu ya. Tidak harus naik lagi. Ya, tidak harus naik turun tangga. Kemudian turun di lantai bawah itu dari tangga langsung ke area kitchen dan dining ya. Di area kitchen dan dining ini itu luas ya, luas sekali untuk kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Kalau lebaran, kalau acara-acara hajat gitu ya, biasanya dengan area kitchen dan dining yang luas ini sangat enak gitu ya kalau misalnya ada acara-acara keluarga, ulang tahun dan lain sebagainya. Di sini kita sudah plus dengan kitchen set ya. Kitchen setnya juga sudah masuk ke dalam kontrak, dan temanya adalah all black marble juga ya. Di situ ada Biasanya terpisah, ya, biasanya terpisah tapi karena alasan black series. Ya. Jadi kita sepakat untuk penggarapan menambahkan kitchen set. tentu juga digarap oleh kita juga. Kitchen setnya full dengan kitchen island, kemudian kabinet atas bawah ya, sink, dan kompor 3 tungku ya malah, jadi luas sekali gitu. Nah di kitchen islandnya itu sudah termasuk rak-rak ya, rak-rak untuk penyimpanan Piring, piring, mangkuk, perabotan dan segalanya. kelap, Dan itu tinggal pemasangan pintu kabinet atas ya, untuk kelap. Yang terpenting kelap buat kancing dan puyung depan. Nah, ini apa namanya? Untuk countertop dan Granit buatan. backsplash itu kita juga buatan ya, granit, buatan granit apa marmer ya, ini temanya Granit. black marble. Granit, Oke. karena marmer lebih cenderung putih ya. Oke. Dan ini kita bikin juga ya, bukan pakai granit, dan itu ternyata dan bikin harga lebih terjangkau ya. Ya, Second bathroom ini berfungsi sebagai toilet umum ya, toilet umum untuk keluarga atau tamu gitu di sini. Nah di belakangnya itu ada, karena di samping sebelum masuk ke pintu second bathroom itu ada untuk mesin cuci ya. Kemudian kita maju ke depan itu area living room. Nah living area di situ bisa difungsikan sebagai ruang keluarga atau ruang tamu, dan terdapat 2 kamar tidur. Nah living area ini dulunya adalah area rumah lama ya, rumah lama dengan penataan ruangan yang sempit serba sempit gitu ya, serba sempit. dengan saklar yang tidak beraturan. Ya, gitu. Ini yang menarik di sini adalah desain jendela bulat itu memang bagian dari kebutuhan suasana ya. Jadi lebih banyak area bermain di belakang. Tangga dan punya anak bisa jadi kamar anak. Oke, selanjutnya kita ke area luar melalui pintu samping. Nah, pintu samping ini juga di depan pintu ini, keluar dari rumah pintu samping itu akan langsung menuju ke taman belakang dan gazebo. Untuk taman belakang dan gazebo-nya masih dalam proses ya. Nah, ini juga tampak luarnya juga tinggal sentuhan-sentuhan artistik. Ya memang ada sentuhan garapan dan memang harus bareng bersama. Ya. Nah, di sini akan kelihatan Skandinaviannya. Nah, ini dia, kita tunggu lampunya nyala. Nah, tuh kelihatan kan ya, Skandinaviannya itu ciri khasnya itu kelihatannya di situ, segitiga. Oke. Lanjut kita maju ke area depan melalui samping. Kebetulan ini rumahnya berdampingan dengan keluarganya juga. Jadi kita area untuk sampingnya itu adalah area rumah keluarganya. Nah ini pintu depannya sudah terpasang dengan sempurna, sentuhan artistiknya sudah full 100% ya? Justru ini mulai disentuh sentuhan artistik untuk sentuhan air daripada rumah ini. Oke. Jadi proses dasar untuk patakan Ya. sajian sentuhan. Nah sebenarnya pintu depannya itu ini, penampakan tampak depannya itu ini. Di depan itu rumah ini terlihat seperti rumah 1 lantai, padahal isinya 2 lantai. Gitu. Tapi terlihat dari paling depan, posisi paling depan itu tampak tangga itu dominan, terlihat dari jauh, Dari depannya itu jadi cantik ya. cantik dan memang
Itu ya. Mudah-mudahan ownernya nggak kepikiran untuk bikin gorden ya. Karena kalau jadi gorden nggak akan kelihatan. Memang klien bilang Tidak akan di gorden. ya tidak suka dengan gorden. Oke. Karena tangganya itu jadi nggak kelihatan. Karena jauh dari jalan, cukup Ya. safety lah, nggak Ya, oke. terlalu vulgar kalau dapat gorden. Oke. Nah itu dia hasilnya yang sudah berapa persen sampai sekarang? Kalau secara bangunan sudah selesai semua. Hanya ini kita penggarapan bonus ya. Nah, Bonus ya. karena memang yang di luar kontrak semua sentuhan seni, kemudian replika-replika yang memang kalau kenapa di luar bonus, kita memang untuk di daerah sulit untuk menganggarkan karena nggak ada patokan. Kita nggak diburu-buru banget ya. Cuman ya kita lebih biar cepat maksimal dibayar. gitu, karena memang kalaupun digarap juga kita agak belang, ditinggal dulu itu kan kan nunggu kering, nunggu kering, bukan satu kering, kedua memang beberapa kali menyentuh gitu. Kalau misalnya masih agak basah itu ada proses sentuhan yang memang kurang maksimal. Oke. Dan tinggal diberesin ya kita nanti akan Jadi kita bikin bersihkan kayu nih, lagi. bikin kayu, dindingnya kayu, terus yang kita buat dari acian. Nah itu acian, terus kemudian keluar keringat dulu. Itu berapa hari itu, kalau langsung ditiban cat bisa, tapi Nanti akan ada rusak yang ada enggak jadi terpisah, jadi pada celopor lagi retak gitu. ya. Sebagus apapun catnya, kalau si semen itu Belum ngeluarin kering, air itu tetap akan kurang bagus ya. ya. Nah, sebenarnya Jadi, pemahaman ini yang kedua belah pihak. sangat sulit kita dapatkan dari seorang klien. Klien itu pengennya cepet gitu ya, cepet Ya, beres mereka gitu, karena mungkin greget, pengen cepet-cepet orang proses, pengen rata-rata. cepet-cepet tinggal di rumah baru gitu ya. Wajar sih seperti itu, tapi ternyata ada hal-hal teknis yang memang butuh waktu lama gitu ya, butuh waktu, harus pengeringan dulu, karena kalau tidak kering itu akan menjadi jelek hasilnya atau malah fatal gitu ya. Seperti kalau coran gitu ya, kalau coran tidak sempurna keringnya malah bisa ambruk, itu jadi fatal juga gitu. Jadi belum maksimal pengeringan, ya, kerasannya belum. sebenarnya waktu pengerjaan rumah ya memang lebih lama, itu sebenarnya lebih baik dan karena hasilnya lebih apik gitu ya. Tapi mungkin ya kita wajar sih dengan kebutuhan klien yang pengen cepet-cepet tinggal di rumah baru gitu ya. Sebetulnya pemborong juga kan kalau semakin lama semakin rugi, semakin. Nah itu juga sebenarnya Tapi kita juga ada jaga ya. brand merek juga, Ya, kualitas gitu. gitu kan. Tapi ya kita Bisa diatur pertimbangannya, penggunaan nah kita pertimbangannya kita bisa mengurangi hal yang lain gitu ya. Kita tetap bisa mencapai maksimal, tapi sentuhannya pun maksimal. Mungkin kita butuh banyak klien yang harus mengerti akan hal itu gitu ya. Dan alhamdulillah ini untuk klien kita yang satu ini harus mengerti akan hal itu. Dan komunikasinya seperlunya gitu. Iya. Kalaupun ada hal yang nggak dikonsultasikan juga, kalau kita merasa ini harus Dikonsultasikan. dikasih tahu Ya. apakah kelebihan, kekurangan, kita juga menghubungi gitu Ya kan. tentu. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu saling Percaya ya, Saling saling percaya. percaya, dan kita pun pengerjaannya jong-jong gitu jong-jong. semakin loyal Ya, karena kita semakin ingin memberikan yang terbaik. Oke, itu aja. Nah, dari awal dari kontrak pertama itu hanya pembangunan rumah yang belakang itu 150 juta dengan ukuran 50 meter persegi. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, penambahan rumah lama dan penambahan lainnya, semua total jadi 300 lebih 300 lebih ya. ya, 310. Ya segitu ya. Nanti kita cek dulu ya. Bukan hanya Cek rumah, dulu kita kontraknya. penggarapan. Bukan hanya Ada rumah. kitchen setnya, Ada banyak pekerjaan di luar ya penggarapan, artistiknya, gazebo ya, sanitaya juga, terus dan lain sebagainya gitu. Bagi yang berminat untuk konsultasi bangunan, bisa hubungi kita di nomor yang ada di deskripsi, atau untuk daerah Garut dan sekitarnya yang ingin membangun rumah pribadi, silakan dengan bantuan kita, boleh. Mau desain saja, konsultasi saja boleh, mau dengan plus pembangunannya juga boleh. Ya. paling tidak seperti daerah-daerah kita ini kan kebanyakan belum paham bedanya pakai kontraktor atau digarap sendiri. Ya, kadang digarap sendiri itu malah jadi over budget ya. Satu karena memang bukan ahlinya memanage tukang dan akal. Oke, nah nanti kita harus bahas lebih rinci nih tentang tukang Ya. gitu ya. Tentang tukang, tentang apa saja kok lebih baik, bukan harus ke kontraktor tuh, kita kontraktornya enggak, kontraktor banyak yang Silahkan kalian lebih sesuai baik dengan selera dari kita, kalian, sesuai dengan kepercayaan kalian. Iya. Gitu ya.
ada hal-hal banyak nanti kita bahas, selebihnya menggunakan kontraktor dan cara memilih pribadi kontraktor. gitu ya. Dan yang terpenting karena mereka itu bukan keluarga kita atau kita belum kenal lama, ada satu hal harus digarisbawahi bahwa ijab kabul dan akad kesepakatan itu jauh lebih terjamin dan harus Oke, supaya nanti kita saling bahas ya. bermanfaat. Nanti Ya. kita bahas di Dan topik saling yang percaya. khusus, di video yang Oke. khusus. Oke, itu aja hari ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Jangan lupa konten-konten like dan subscribe. Lupa. Like dan subscribe, komen juga. Ya. Bye. Oh iya, ada satu lupa. Apa? Subscribe dulu. Oke. Subscribe dulu.